Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas alat ukur besaran pokok, yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 0,1 mm. Kegunaan jangka sorong yaitu mengukur suatu benda dari sisi luar dan sisi dalam, serta mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda. Macam-macam jangka sorong. Yang pertama, ada jangka sorong digital. Yang kedua, ada jangka sorong manual. Yang ketiga, ada jangka sorong analog. Selanjutnya adalah gambar jangka sorong. Cara menggunakan jangka sorong: yang pertama, geser rahang sejauh ukuran benda. Yang kedua, rapatkan kunci skru. Yang ketiga, membaca nilai jangka sorong. Di dalam jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Cara membaca jangka sorong: yang pertama, lihat garis merah pada skala utama yang merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala nonius, yaitu 21 mm. Yang kedua, lihat gambar pada skala nonius terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala nonius, yaitu 0,3 mm. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Di dalam contoh soal terdapat skala utama, yaitu 10 cm, dan skala nonius 0,02 cm. Jadi, hasil pengukuran pada gambar di atas yaitu 10 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 10,02 cm atau 100,2 mm. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai jangka sorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Triansyah, NPM 201063111435. Saya dari Program Studi Teknik Industri Universitas Singa Perbangsa Karawang. Sekarang kita akan belajar tentang materi mikrometer skrup. Ada yang masih ingat apa itu mikrometer skrup? Mikrometer atau bisa disebut mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis. Nah guys, ini adalah contoh dari mikrometer skrup. Alat ini mempunyai dua skala. Yang pertama ada skala utama dan yang kedua skala nonius. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Baca ya. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Coba perhatikan. Hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama skala utama dan yang kedua skala nonius. Dapat kita lihat pada contoh seperti ini. Kita perhatikan dulu skala utamanya, lalu setelah itu perhatikan skala noniusnya. Nih, saya berikan contoh soal, kerjakan ya. Bagaimana? Sudah bisa menjawab contoh soalnya? Jika tidak bisa, saya akan membantu menjawabnya. Hal yang harus diperhatikan pertama kali yaitu kita lihat dulu skala utamanya. Bisa kita lihat skala utamanya yaitu 1,5, betul? Setelah kita melihat skala utama, lihatlah skala noniusnya. Skala noniusnya yaitu 30. 30 itu sama dengan 0,30 mm. Betul? Maka berapa hasilnya? Bisa kita tentukan. Untuk hasil sama dengan skala utama
ditambah skala nonius. Betul ya? Tadi berapa skala utamanya? Skala utamanya 1,5 ditambah skala nonius, yaitu ini kan 0,30, maka ditambah 0,30. Hasilnya didapatkan sebagai 1,5 ditambah 0,30. Hasilnya 1,80 mm. Apakah sudah paham? Jika belum, mari kita jawab soal yang nomor 2. Gimana? Mudah bukan? Coba sekarang kerjakan contoh soal yang satu lagi. Bagaimana teman-teman? Apakah contoh soal yang nomor 2 sudah bisa dijawab? Jika belum, mari kita perhatikan kembali. Hal yang harus diperhatikan dalam menghitung mikrometer sekrup yaitu di skala utamanya. Kita bisa lihat sendiri skala utamanya terletak di 4. Betul? Jika sudah dilihat skala utama, langsung kita lihat ke skala noniusnya. Skala noniusnya tepat di angka 30 atau 0,30 mm. Maka berapa hasilnya? Hasil bisa kita cari dengan cara menambahkan skala utama dengan skala nonius. Tadi skala utamanya yaitu 4 ya. Skala utamanya ditambahkan dengan skala noniusnya. Skala noniusnya yaitu 0,30. Maka berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 4 ditambah 0,30, yaitu 4,30 mm. Bagaimana? Mudah kan? Tuh kan, ternyata emang beneran mudah kan? Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ahmad Wahidin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa itu SEM atau Scanning Electron Microscope dan bagaimana cara kerjanya. SEM atau Scanning Electron Microscope adalah mikroskop yang menggunakan elektron sebagai media pengamatan. Prinsip dari SEM adalah bekerja dengan menghamburkan elektron pada permukaan sampel, sehingga dihasilkan berupa scanning elektron micrograph yang menyajikan bentuk 3 dimensi dari struktur padatan sampel. Mekanisme kerja SEM sebagai berikut. Elektron gun akan memancarkan berkas elektron atau elektron beam. Berkas elektron lalu dipercepat oleh anoda. Sebuah lubang di anoda memungkinkan elektron ini untuk melanjutkan ke kolam menuju lensa. Lensa-lensa elektromagnetik yang berupa kondensor dan objektif lens dan scan coil kemudian memfokuskan elektron menuju suatu titik pada permukaan sampel. Fungsi utama komponen ini adalah membentuk perut elektron halus yang memindai area yang dituju pada spesimen dalam bentuk raster. Sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh scan coil. Ketika elektron mengenai sampel, maka akan menjadi hamburan elektron dari permukaan sampel.
dan akan dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam bentuk gambar pada monitor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Mursyid. Sekarang kita akan membahas materi tentang volume zat cair dan bagaimana cara menghitungnya. Volume zat cair adalah sebuah zat atau benda yang memiliki volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Volume benda tak beraturan. Sebagian besar dari kita pasti sudah mengetahui bagaimana menentukan volume botol minum yang berbentuk sebuah tabung. Selain itu, kita juga bisa menentukan volume suatu benda asalkan bentuknya teratur seperti balok, kerucut, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan rumus volume bangun ruang yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan volume benda yang tidak beraturan seperti batu, bongkahan kayu, hingga mobil mainan? Gimana nih? Ada yang tahu? Untuk mendapatkan volume benda yang tak beraturan itu, kita perlu memanfaatkan prinsip perpindahan air. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan gelas ukur atau menghitung air yang berpindah dari gelas ukur yang satu ke gelas ukur yang lainnya. Tapi gimana caranya ya? Simak terus videonya. Cara menghitung volume zat cair benda tidak beraturan. Yang pertama, menggunakan gelas ukur, kemudian siapkan gelas ukur yang telah diisi air. Yang kedua, catat volume air mula-mula atau volume awal dan masukkan benda yang akan dicari volumenya. Ketiga, catat volume air setelah benda dicelupkan. Yang keempat, hitung volume benda tercelup dengan menggunakan selisih volume air yang telah dicelupi benda dengan volume air mula-mula. V akhir dikurangi V awal. Untuk memudahkan pemahaman kalian, dapat diperhatikan contoh soal berikut ini di bawah ini. Oke. Nah, pada gambar awal, mula-mula kita isi gelas ukur dengan air sebanyak 50 ml. Setelah itu, kita masukkan benda ke dalam gelas ukur itu. Misalkan yang dimasukkan itu batu ke dalam gelas ukur. Kemudian, volume di dalam gelas ukur akan bertambah menjadi 70 ml. Maka, untuk mendapatkan berapa volume benda itu dapat ditentukan dengan menghitung selisih antara volume air setelah benda tercelup dengan volume air mula-mula. V akhir dikurangi V awal. Itu rumusnya ya guys, jangan lupa ditulis. Kemudian kita dapatkan volume benda tercelup tadi sebesar 20 ml, yaitu 70 ml dikurangi 50 ml. Ini ada rumusnya beserta gambarnya, bisa dilihat ada sebuah gelas ukur dan sebuah air, terus ada batu juga. V sama dengan 70 dikurangi 50, V sama dengan 20 ml. Volume akhir dikurangi volume awal. Perpindahan volume air. Gimana caranya? Yang pertama, menyiapkan gelas ukur yang berbentuk seperti teko yang terisi penuh oleh air hingga ke permukaan air, tepat pada ujung penuang dari gelas ukur. Yang kedua, siapkan gelas ukur
kosong yang biasanya lebih kecil. Kemudian taruh di sisi yang tepat, akan menampung tumpahan air dari gelas ukur dengan penuang tadi. Yang ketiga, masukkan benda yang akan dicari volumenya ke dalam gelas ukur yang berbentuk seperti teko secara perlahan. Pastikan benda tercelup seluruhnya di bawah permukaan air. Keempat, pada saat benda dicelupkan, akan terjadi perpindahan air dari gelas ukur yang berbentuk seperti teko ke gelas ukur yang kosong. Catat volume air yang tumpah atau berpindah tersebut. Yang kelima, volume air yang berpindah itu adalah volume dari benda yang telah dicelupkan tadi. Untuk memudahkan pemahaman kalian, dapat diperhatikan contoh soal berikut. Ada sebuah teko dan di dalamnya ada sebuah batu dan airnya itu tumpah ke gelas ukur yang tadinya kosong dan penuh hingga 10 ml. Dari gambar di atas menunjukkan salah satu cara untuk mengukur volume sebuah batu. Volume batu tersebut dapat kita peroleh dengan menghitung seberapa banyak air yang tumpah atau berpindah dari tabung yang besar ke tabung yang kecil. Dengan memperhatikan gambar, kita dapat menyimpulkan bahwa volume batu tersebut ialah 10 ml. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang volume zat cair. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next videonya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fernanda dari kelas C Teknik Industri akan menjelaskan tentang pengukuran volume zat padat. Zat padat adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, kokoh, dan mudah ditempa. Selain itu, zat padat mampu dalam menyerap panas. Contoh dari zat padat ini adalah kelereng, batu, tembok, kayu, besi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara menentukan volume zat padat? Volume merupakan besaran turunan yang disusun oleh besaran pokok panjang. Volume zat padat yang memiliki bentuk yang teratur seperti balok dapat ditentukan volumenya dengan mengukur panjang, lebar, dan tinggi benda padat berbentuk balok tersebut. Satuan yang digunakan sebagai contoh pengukuran panjang, lebar, dan tinggi dalam satuan cm, maka satuan volume yang diperoleh adalah cm kubik. Begitu juga jika digunakan satuan desimeter, meter, milimeter, dan sebagainya. Zat padat dibagi menjadi dua, yaitu zat padat beraturan dan zat padat yang tidak beraturan. Zat padat beraturan adalah benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang membentuk suatu bangunan ruang yang beraturan. Contoh, kubus, bola, prisma segitiga, limas, tabung, kerucut, dan lain-lain. Berikut adalah macam-macam cara untuk menghitung volume zat padat dari berbagai bentuk. Benda padat tak beraturan adalah benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan bentuk yang tidak beraturan. Metode yang digunakan untuk mengukur benda padat tak beraturan adalah dengan cara menggunakan gelas ukur. Celupkan benda ke tempat gelas ukur yang sudah diisi air, maka terlihat perubahan tinggi air. Nah, di situ adalah volume benda tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raika Lengkal Masirya, program studi Teknik Industri kelas C. Masuk dalam kelompok 2 fisika. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan cara menghitung volume gas pada berbagai keadaan. Langsung saja simak video berikut ya. Terima kasih. Cara menghitung volume gas pada berbagai keadaan. Cara menghitung volume gas dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kondisi ketika volume gas tersebut diukur. Kondisi yang dimaksud di sini adalah suhu dan tekanannya. Jadi, berdasarkan suhu dan tekanannya, maka ada 4 cara menghitung volume gas. Nah, pengukuran volume gas yang pertama, suhu dan tekanannya standar atau bisa disebut dengan STP, Standard Temperature and Pressure, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm atau atmosfer.
Untuk mengetahui cara menghitung volume gas ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu volume molar gas pada keadaan standar. Volume molar adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Jika pengukuran dilakukan pada keadaan standar, maka volume molar gasnya disebut volume molar standar. Nah, berdasarkan berbagai percobaan, telah disimpulkan bahwa pada keadaan standar, volume 1 mol gasnya adalah 22,4 liter. Sehingga untuk menghitung volume gas pada keadaan STP ini adalah dengan mengalihkan mol gas dengan 22,4. Secara matematis, V sama dengan N mol kali 22,4 L per mol, dengan V sama dengan volume gas pada 0 derajat Celcius dan L tekanan 1 atm, N jumlah mol gas. Pengukuran volume gas yang kedua, suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, disebut keadaan kamar atau RTP, room temperature and pressure. Pada keadaan kamar, volume 1 mol gasnya adalah 24,4 liter. Sehingga untuk menghitung volume gas pada keadaan RTP ini adalah dengan mengalihkan mol gas dengan 24,4. Nah, sebenarnya caranya hampir sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja yang membedakannya adalah volume 1 mol gasnya adalah 24,4 liter dan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Pengukuran volume gas yang ketiga, pada suhu dan tekanan yang diketahui selain pada keadaan STP dan RTP, yang dapat dihitung menggunakan persamaan gas yang disebut dengan persamaan gas ideal. Jadi selain dari keadaan STP dan RTP bisa disebut dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Sehingga untuk menghitung volume gasnya, V sama dengan nRT per P, dengan P adalah tekanan gas atm, V sama dengan volume gas, N jumlah mol gas, L tetapan gas ideal sama dengan 0,082 L titik atm per mol titik K, T suhu mutlak gas, K sama dengan 273 plus suhu Celcius. Pengukuran volume gas yang keempat, pada suhu dan tekanan yang tidak diketahui tetapi dibanding dengan gas lain pada kondisi yang sama. Pada kondisi suhu dan tekanannya yang sama, perbandingan volume dua gas yang berbeda sama dengan perbandingan mol kedua gas tersebut. Untuk menghitung volume gas pada keadaan ini dapat menggunakan rumus berikut. N1 per F1 sama dengan N2 per F2. Berikut adalah contoh soal untuk menentukan volume gas. Tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada A. Keadaan standar STP, B. Keadaan kamar RTP, C. Suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, D. Suhu dan tekanan yang sama di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter. Mari kita bahas soal A. Pada keadaan standar, volume 1 mol gasnya adalah 22,4 liter. Jadi untuk menentukan volume gas pada keadaan standar adalah dengan mengalihkan mol gas dengan 22,4 liter. Hasil dari 2 kali 22,4 liter adalah 44,8 liter. B. Pada keadaan kamar, volume molnya adalah 24,4 liter. Jadi jumlah mol gas kali 24,4 liter, 2 mol kali 24,4 liter adalah 48,8 liter. C. Pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, dihitung dengan PV sama dengan nRT. T adalah suhu mutlak ditambah dengan suhu Celcius. Suhu mutlaknya adalah 273 ditambah suhu Celcius 30 sama dengan 303. V sama dengan nRT per P. N ini adalah jumlah mol gas. Jumlah mol gasnya 2 mol dikali R tetapan gas ideal 0,082 dikali T 303 per 1 atm sama dengan 49,692 liter. D.
pada suhu dan tekanan yang sama pada saat 0,5 mol gas oksigen volumenya 15 liter. N1 per F1 sama dengan N2 per F2. N1 2 mol per F1 sama dengan N2 0,5 mol per F2 15 liter. V1 sama dengan 2 mol kali 15 liter per 0,5 mol sama dengan 60. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi tentang volume gas. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah atau banyak kesalahan dari penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Fernanda. Kali ini saya akan membahas tentang pengukuran tanah. Kegiatan ini meliputi pengukuran jarak, pengukuran sudut atau arah, pengukuran beda tinggi, pengukuran topografi, serta untuk menghitung luas permukaan tanah. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data untuk penggambaran peta. Ada berbagai macam alat yang digunakan untuk mengukur tanah. Yang pertama ada meteran atau pita ukur, biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari suatu titik ke titik objek yang ingin diukur. Untuk mendapatkan hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh dua orang, di mana salah satu berada di titik awal atau angka 0, yang lain bergerak menuju titik akhir perhitungan sekaligus membaca angka meteran pada titik tersebut. Yang kedua ada kompas. Komponen utama yang ada di alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Cara menggunakan kompas yaitu pegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nifo, usahakan agar gelembung tetap berada di tengah. Yang ketiga ada klidometer. Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Cara menggunakan alat ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek yang diukur, sedangkan yang lain membaca sudut dan mencatat hasil pengamatan. Yang keempat ada teodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah, pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal, dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Fungsi dari teodolit yaitu untuk mengukur poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Untuk menggunakan teodolit, pastikan posisi tripod pada tempat yang datar, atur ketinggian sekitar tinggi dada. Kencangkan skru pengunci pada kaki penyangga panjang. Letakkan teodolit, kemudian kencangkan skru pengunci. Atur nifo sampai sumbu 1 berada pada posisi vertikal, dan atur juga nifo pada tabung agar sumbu 2 berada pada posisi mendatar. Atur teodolit pada hingga berada pada posisi tengah titik ikat atau BF. Yang kelima ada waterpass. Waterpass termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Penggunaan waterpass saat ini sangat luas. Cara menggunakan waterpass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat serta pada tempat dudukan waterpass, tidak dalam keadaan miring. Letakkan waterpass di atas plat tersebut. Usahakan waterpass untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. Atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skru penyeimbang nifo. Tepatkan gelembung nifo berada di tengah lingkaran. Yang keenam ada GPS. GPS merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio, navigasi, dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan pengguna dengan penerima khusus menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Hasil yang diberikan gambar permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. Cara penggunaan GPS: pertama, nyalakan perangkat GPS, tunggu hingga sinyal tersambung, atur untuk menambah halaman hingga muncul halaman area calculation, kemudian tekan tombol start lalu enter. Jika tombol start berubah menjadi tombol stop, berarti GPS sudah dapat digunakan. Yang ketujuh adalah total station.
Total station merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teledoid. Untuk menggunakan total station, pastikan posisi tripod sudah stabil dan kuat untuk menopang total station dan terletak di titik koordinat yang telah ditentukan. Atur nivo di kedua sumbu agar tepat pada posisi di tengah lingkaran dan sejajar dengan posisi kita saat berdiri. Jika sudah sesuai dan semua berada pada posisi yang tepat, total station siap digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.